Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobby Prawira Putra, NIM M1B1181052 dari kelas B Ilmu Lingkungan. Saya akan mencoba mempresentasikan mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan judul materi kerusakan masalah lingkungan. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang telah saya siapkan. Yang pertama adalah rumusan masalah. Poin A, apa itu permasalahan lingkungan? Permasalahan lingkungan adalah kondisi di mana alam sekitar tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor manusia. Contoh kecil kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia adalah permasalahan pengolahan limbah rumah tangga yang belum maksimal. Yang kedua itu adalah apa penyebab dan dampak yang ditimbulkan jika lingkungan rusak. Yang pertama, banjir tahunan. Yang kedua, kelangkaan air. Yang ketiga, polusi udara. Yang keempat, pemanasan global. Yang kelima, kerusakan lingkungan. Tujuan materi yang saya presentasikan ini adalah agar mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu lingkungan, dapat memahami masalah kerusakan lingkungan mulai dari pengertian, penyebab maupun akibat dari masalah kerusakan lingkungan itu sendiri. Lanjut, pengertian masalah lingkungan. Masalah lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Lanjut ke permasalahan lingkungan. Yang pertama, penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon merupakan kondisi yang terjadi ketika atom dan kelauran bersentuhan langsung dengan lapisan stratosfer bumi yang menyebabkan rusaknya ozon. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah kontaminasi komponen fisik dan biologis dari sistem bumi atau atmosfer sedemikian rupa di mana proses lingkungannya terganggu. Yang ketiga, hujan asam. Diartikan sebagai segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6. Hujan secara alami bersifat asam karena karbon dioksida di udara yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Jadi kita lanjut ke efek rumah kaca dan pemanasan global. Efek rumah kaca atau KRL menyebabkan perubahan iklim bumi. KRL disebabkan oleh adanya gas pencemar. Polutan tersebut akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang berhasil menerobos panasnya akan tertahan dan tidak dapat terlepas ke atmosfer bebas. Terus penipisan ozon. Penipisan lapisan ozon adalah lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer. Ozon adalah senyawa kimia yang terdiri dari 3 atom atau oksigen O3. Lapisan atmosfer ozon adalah mengganggu kesehatan, tetapi di lapisan stratosfer ozon akan melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet oleh matahari. Terus hujan asam. Hujan asam adalah istilah yang digunakan secara luas untuk pencampuran asam nitril dan sulfurik, baik secara kering maupun basah, di atmosfer melebihi jumlah nominal. Hujan asam berasal dari kegiatan vulkanik dan vegetasi terurai, serta kegiatan manusia pembakaran bahan fosil. Ya, kita masuk di pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah lingkungan yang paling parah. Pencemaran lingkungan mengakibatkan sumber daya alam merosot dan berimbas pada kualitas hidup manusia yang juga ikut menurun. Terus yang selanjutnya, musnahnya spesies. Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati ketiga terbesar di dunia, di samping Brasil, karena memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Ada beberapa spesies di Indonesia sebagai besar disebabkan oleh kerusakan hutan dan eksploitasi yang berlebihan. Jadi kesimpulan materi yang saya bawakan adalah saat ini dunia dihadapkan dengan berbagai ancaman masalah lingkungan yang kebanyakan disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Untuk itu, kita perlu meningkatkan kepedulian kita
terhadap kondisi lingkungan untuk keberlangsungan hidup generasi selanjutnya. Ya, demikianlah materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.